Selamat pagi anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Hari ini matematika akan masuk ke materi baru. Kalau misalkan minggu kemarin kita belajar tentang arti pecahan, cara menulis pecahan, cara arti pecahan dalam gambar. Hari ini kita akan belajar tentang mencari pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Mencari pecahan senilai. Di sini Miss ambil contoh, Miss punya 2 potong pizza. Nah, pada pizza yang pertama, Miss akan bagi menjadi 8 bagian yang potong sama besar. Maka pizzanya akan jadi seperti ini. Lalu, maka setiap di bagian potong pizzanya akan bernilai 1/8. Seperti ini. Lalu, pizza kedua, Miss, bagi menjadi 4 bagian yang potong sama besar. Maka akan jadi seperti ini. Lalu, maka di setiap bagian pizzanya akan bernilai 1/4. Dan begitu semuanya. Lalu pada 2 potong pizza ini, Miss mau ambil pada pizza pertama 2 potong bagian pizza. Maka pizza ini akan bernilai, 2 potongan ini akan bernilai 2/8. Kenapa? Karena diambil adalah 2 potong pizza. Lalu pada pizza yang Miss tadi potong menjadi 4, akan ngambil 1 bagian pizza. Maka ini dan nilainya adalah 1/4. Dari gambar ini diketahui bahwa pada potongan di sebelah kiri dan di sebelah kanan dia mempunyai besar yang sama, potongan yang sama. Maka bisa kita ketahui bahwa pecahan 2/8 senilai dengan pecahan 1/4. Kenapa senilai? Karena di sini diketahui bahwa potongan pizzanya mempunyai potongan yang sama besar. Oke, ini kalau berdasarkan gambar. Bagaimana kita coba berdasarkan hitungan matematika. Jadi untuk mencari pecahan senilai, ini ada 2 cara. Yang pertama adalah dikali, yang kedua lalu dibagi. Kita akan belajar keduanya. Kita akan belajar pertama yang dikali, kedua yang dibagi. Misalkan ada contoh, carilah pecahan senilai dari 2/3. Jadi misalkan Miss tulis dulu 2/3. Lalu Miss mau 2 cara nih. Yang pertama dikali, dibagi. Kita coba cara pertama dulu. Kalau dikali, kita kalikan dengan atas pembilang dan penyebut ini kita sama-sama kan dikalikan. Dikalikan berapa? Dengan angka yang sama. Kamu boleh dikali 2, dikali 3, dikali 4, itu terserah kamu. Miss coba, Miss mau cari pecahannya, Miss kali 2. Nah, jika di atasnya dikali 2, maka di bawahnya juga harus sama dikali 2. Kalau misalkan ada yang nanya, Miss, ini boleh nggak kalau misalkan aku di atasnya kali 3, terus di bawahnya aku kali 4? Tidak boleh. Harus kedua nilainya sama. Tidak boleh berbeda. Harus nilainya sama. Maka hasilnya berapa nih? 2 dikali 2 artinya 4. Di bawah 3 dikali 2 artinya 6. Jadi pecahan 2/3 ini bisa senilai dengan 4/6. Lalu Miss minta coba carilah 3 pecahannya senilai dengan 2/3. Oke, tadi kita sudah ketemu 4/6. Lalu yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua kita tulis lagi, salin lagi 2/3. Nah, kita coba kalikan. Kalau tadi sudah dikali 2, Miss aku mau coba dikali 3. Boleh dikali 3. Kita tulis. Lalu seperti tadi kita hitung, 3 dikali 2, 6. Lalu 3 dikali 3 adalah per 9. Maka untuk pecahan yang kedua adalah 6/9. Ternyata baru 2 nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita mau cari lagi yang ketiga. Kita salin lagi. 2/3. Kalau misalkan tadi udah dikali 3, sekarang Miss aku mau coba dikali 5. Boleh dikali 5 seperti ini. Maka hasilnya adalah 10/15. Maka ini untuk pecahan yang ketiga nilainya adalah 10/15. Oke.
Untuk angka yang dikalikan, bebas. Tidak harus ikutin bisa 2, bisa 3, bisa 5, atau kalian mau coba dikali 6 boleh, dikali 8 boleh, mau dikali 4 juga boleh. Ini terserah kalian mau angka berapa. Yang penting hasil yang di sini harus sesuai, tidak boleh salah. Oke, ini untuk pecahan senilai. Ya, soal pertama. Terus misalkan Miss mau coba yang kedua. Ya, kalau tadi sudah, kita coba soal kedua. Carilah pecahan senilai dari 5/8 seperti ini misalkan. Carilah 3 pecahan senilai. Oke, yang pertama. Oh Miss, aku mau coba dikali 3. Boleh, langsung 3. Nah, kita langsung hasilkan. 15 dikali 3. Hasilnya adalah, 5 dikali 3. Hasilnya adalah 15. Lalu 8 dikali 3. Hasilnya adalah 24. Ini yang pertama. 15/24. Lalu yang kedua. Kita salin lagi. 5/8. Oh Miss, aku mau coba dikali 7. Boleh dikali 7. 5 dikali 7, hasilnya adalah 35. Lalu 8 dikali 7, hasilnya adalah 56. Maka untuk pecahan kedua hasilnya adalah 35/56. Oke, bagi yang belum menghafalkan perkalian, coba dilancarkan. Jangan lupa, karena di kelas 4 ini kita akan banyak memakai perkalian. Jadi, kalau misalkan yang belum lancar, boleh dilancarkan. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Oke, kita yang ketiga tadi. Ya, 5/8. Sekarang, Miss, aku mau coba dikali kecil deh. Mau dikali 5, boleh. Kita hasilkan. 5 dikali 5 adalah 25. Lalu yang di bawah, 8 dikali 5 adalah 40. Maka untuk pecahan ketiga nilainya adalah 25/40. Seperti ini. Ini adalah jawabannya yang sudah kalian cari. Nanti di latihan jangan lupa dipakai cara. Caranya seperti apa? Seperti ini nih caranya. Yang Miss tadi jabarkan, ini adalah cara-caranya. Jangan lupa dipakai ya. Oke, ini untuk yang mencari pecahan senilai dengan cara dikali. Oke, kita selanjutnya menyederhanakan pecahan atau mencari pecahan dengan cara dibagi. Oke. Artinya, cara untuk menyederhanakan pecahan, arti dari menyederhanakan adalah menjadi pecahan tersebut nilai yang paling kecil. Kalau misalkan tadi pecahan senilai itu mencari yang lebih besar, ini yang kalau yang menyederhanakan dia ubah menjadi angka yang lebih kecil. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya sampai tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, misalkan, tentukan pecahan sederhana dari 20/24. Misalkan soalnya. Lalu, Miss mau di sini dibagi dengan angka 2. Dimulai dari angka 2. Ingat, kalau dibagi itu tidak mulai dari angka 1. Kenapa? Karena hasil bakal sama seperti ini. Maka tidak ada yang dibagi 1. Minimal paling kecil adalah dibagi 2. Tapi apakah selalu mulai dibagi 2? Tidak. Tergantung angka di sininya. Oke, coba kita lihat angka 20 sama 24. Coba diingat-ingat apakah 20 sama 24 bisa dibagi 2? Kalau bisa dibagi 2, silakan dibagi 2. Kalau misalkan oh ternyata nggak bisa Miss, dari dibagi 2 nggak bisa, tapi bisa dibagi 3. Berarti dimulai dibagi 3. Tapi kalau misalkan Miss selalu bilang, kalau misalkan bisa dibagi 2, dibagi 2 dulu. Oke, kita coba. 20 ternyata bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Lalu 24/2. Hasilnya adalah 12. Terus kita cek lagi. Ternyata pembilang dan penyebutnya ini kita masing-masing dibagi 2. Lalu, oh ya ingat bahwa di sini sama seperti yang tadi pecahan senilai.
pecahan senilai bawah atas dan bawah dibagi dengan angka yang sama. Kalau misalkan aku berbeda gimana? Tidak boleh, harus dengan angka yang sama. Jika di atas dibagi 2, maka di bawah juga dibagi 2. Terus ternyata 10 sama 12 masih bisa Miss dibagi. Coba kita, coba aku mau dibagi 2. Bisa nggak ya? Oh ternyata masih bisa dibagi 2. Oke, kita bagi 2 lagi, prosesnya sama. 10 dibagi 2, ternyata hasilnya 5. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya 6. Maka sederhanakan lagi dari 10 per 12 dibagi 2 menjadi 5 per 6. Sampai 5 per 6. Di sini pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2 lagi. Terus 5 per 6 masih bisa nggak ya dibagi 2? Coba kita sederhanakan lagi. 5 dibagi 2 bisa nggak ya? Nggak ada. Tapi 6 bagi 2-nya bisa, Miss. Tidak boleh. Kalau misalkan salah satunya cuman yang bisa salah satunya, itu tidak boleh. Harus keduanya sama-sama bisa dibagi 2. Lalu kita cek lagi, dibagi 3. 6-nya bisa, Miss, tapi 5-nya nggak bisa. Maka nggak bisa dibagi 3. Naik lagi, dibagi 4. Oh, dua-duanya nggak bisa dibagi 4, Miss. Terus dibagi 5. 5-nya bisa, tapi 6-nya nggak bisa. Maka tidak ada. Maka tidak boleh. Jadi, 5 per 6 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Artinya 5 per 6 ini adalah pecahan paling sederhana. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Inilah jawaban paling sederhana. Jadi kalau misalkan ditanya 20 per 24, pecahan yang paling sederhananya berapa? Adalah 5 per 6. Artinya mereka ini dia memiliki pecahan senilai, memiliki nilai yang sama, walaupun angkanya berbeda. Seperti itu. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20 per 24 adalah 5 per 6. Oke, kita masuk cara kedua. Soal yang kedua. Pecahan sederhana dari 30 per 40. Seperti ini. Seperti tadi kita tulis dulu 30 per 40. Lalu 30 garis panjang 40. Oh Miss, aku mau coba dibagi 2. Boleh dibagi 2. Jadi hasilnya adalah, coba kita hitung 30 dibagi 2. Coba diingat-ingat, 3 dibagi 2 di sini adalah yang mendekati 1. Kalau 1 berarti di sini adalah 2. Lalu dikurang, 3 dikurang 2 adalah 1. Tapi di belakang 1 ini masih ada 0 yang belum diturunin. Kita turunin 0. 10 dibagi 2, diingat-ingat, di perkalian 2. 2 dikali berapa ya? Hasilnya 10. Oh Miss, ternyata ininya 5. Maka 5 dibagi kali 2 adalah 10. Sisanya adalah 0. Oh, sudah habis Miss. Berarti 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Lalu 40. 40 coba kita bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Lalu di sini 4. Di sini sisanya 0. Oh, ternyata Miss masih ada 0 yang belum turunin. Kita turunin. 0 dibagi 2 hasilnya 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. Ternyata hasilnya adalah 0 dan sudah habis. Berarti 40 dibagi 2 adalah 20. Terus kita cek lagi. 15 sama 20 apakah masih bisa dibagi lagi? Coba kita cek. Coba kita bagi 2 lagi. 15 bagi 2. Adakah yang hasil kalau misalkan dibagi 2 ada? Ternyata di perkalian 2 tidak ada hasil 15. Makanya dia tidak bisa. Walaupun 20 ini ternyata ada Miss. Hasil 10. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena 15-nya ini tidak bisa dibagi 2. Nah, Miss gimana kalau misalkan dia nggak bisa? Nah, kalian harus cari lagi. Dibesarkan angkanya dikit. Kalau tadi dibagi 2, coba dibagi 3. Kalau dibagi 3, 15 bagi 3 bisa Miss hasilnya 5. Coba 20 yang dibagi 3, apakah bisa? Oh, ternyata tidak ada Miss. Yang paling dekat di perkalian 3 itu adalah 18. Tidak bisa. Maka dibagi 3 itu tidak bisa.
Coba 15 kita naikkan lagi dibagi 4. Bisa nggak ya? Oh ternyata nggak ada Miss. Di perkalian 4 yang hasil 15. Tapi kalau 20 bagi 4 adalah jawabannya 5. Ternyata bisa, tapi tidak bisa karena salah satunya nggak bisa. Coba 15 dibagi 5 dan 20 dibagi 5. 15 bagi 5 ternyata ada Miss 3. 20 bagi 5 ada 4. Oh, ternyata bisa. Jadi 15-nya ini adalah kita bagi 3, dibagi 4. Oh, salah lagi. Jadi 15-nya ini kita akan bagi dengan 5. Ini 5, di sini 5. Hasilnya adalah 3/4. Seperti ini. Lalu kita coba cari 3/4 ini apakah masih bisa? 3 kita bagi 3 bisa, Miss. Tapi 4 dibagi 3 bisa nggak? Tidak bisa. Maka ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka 3/4 adalah jawaban paling sederhana. Pecahan dari paling sederhana dari 30/40 adalah 3/4. Seperti ini. Nanti pada saat latihan jangan lupa menulis caranya. Seperti ini caranya. Kalian boleh sebelum mengerjakan tugas boleh kalian catat dulu di buku atau pada saat kalian mengerjakan melihat video pembelajaran ini lagi. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan lagi. Pecahan sederhana dari 24/30. Seperti ini. Lalu kita coba 24/30. 24/30. Kita mau coba dibagi berapa? Coba dibagi 2. Kita mulai dibagi 2. Kita coba 24 dibagi 2. Dari angka depan, 2 dibagi 2 adalah 1. Di sini 2, sisanya 0, kita turunkan 4. 4 dibagi 2 masih bisa, hasilnya 12. 2 dikali 2 adalah 4, maka sisanya adalah 0. Maka hasil dari 24/12 adalah, 24 dibagi 2 adalah 12. Lalu 30 kita dibagi 2. 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2 adalah 2. Sisanya adalah 1. Karena masih ada yang belum diturunkan, kita turunkan. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 2, 10. Sisanya adalah 0. Sudah habis. Maka 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Lalu kita coba lagi, 12/15. Kita masih bisa nggak? Coba dibagi 2. 12 dibagi 2, hasilnya ada Miss, hasilnya 6. Tapi 15-nya apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Maka dibagi 2 tidak bisa. Coba 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4 Miss. Terus 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Oh ternyata ada Miss, bisa dibagi 3. Maka hasilnya adalah 4/5. Coba kita 4/5 kita sederhanakan lagi. 4 dibagi 2, bisa Miss hasilnya 2. Tapi apakah 5 bisa dibagi 2? Tidak, maka ini tidak bisa. 4 dibagi 3, bisa nggak? Tidak bisa. Coba 5 dibagi 3, nggak bisa juga Miss, berarti ini tidak bisa. Coba, terus lagi 4 dibagi 4, hasilnya 1. 5 dibagi 4, apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Lalu 4 bisa dibagi 5, Kak? Tidak bisa, karena harus paling besar adalah angka si 4. Maka 4/5 ini adalah yang paling sederhana. Maka jawaban dari 24/30 adalah 4/5. Seperti ini. Itu oke, pembelajaran hari ini sampai sini aja. Jangan lupa dikerjakan latihan-latihan yang Miss sudah berikan, dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Selamat belajar semua.